malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendrikus Mausa sebagai Ketua Kelompok sekaligus moderator. Berikut adalah rekan-rekan pemateri saya. Perkenalkan, nama saya Maria Shanahabi. Saya Barli Borges. Saya Serina Masana. Saya Frediana Sarsunsaga. Dan saya Marindra Kutai. Kami dari kelompok 2 semester 1D. Yang akan kami bahas dalam video kali ini ialah peran bahasa Indonesia dalam katekesi dan komunikasi pastoral dalam pendidikan agama Katolik yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kata pembuka, sejarah bahasa Indonesia dan perkembangan dalam katekesi, hubungan dengan aktivitas calon guru agama Katolik, adaptasi bahasa liturgis dan untuk konteks pendidikan, dan yang terakhir kesimpulan. Berikut adalah tujuan dari video ini. Dalam cuplikan dari video ini, kami akan menjelaskan peran strategis bahasa Indonesia sebagai alat utama dalam katekese dan komunikasi pastoral di lingkungan pendidikan agama Katolik. Dengan memanfaatkan bahasa nasional yang inklusif, video ini mengajak para calon guru agama Katolik memahami bagaimana bahasa dapat memperkaya pewartaan Injil, membangun iman umat dalam mengadaptasi ajaran gereja. Tujuannya membekali pendidik dengan keterampilan komunikasi untuk membimbing siswa menuju kepenuhan dalam pedoman katekesi. Sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya dalam katekesi. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu tua yang berkembang sejak era kerajaan, menjadi bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 1928 dan resmi sebagai bahasa negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks Gereja Katolik Indonesia, perkembangan katekesi dimulai sejak era PPKI pada abad ke-20. Dengan PPKI sejak 1977 yang menekankan katekesi umat sebagai model khas lokal, bahasa Indonesia diadopsi secara luas dalam terjemahan dokumen gerejawi seperti Pedoman Katekesi 2020 untuk menghindari intervensi gaya bahasa sambil menjaga tata bahasa baku sehingga memfasilitasi pewartaan Injil yang kontekstual. Hubungan dengan aktivitas calon guru agama Katolik. Calon guru agama Katolik dapat menghubungkan bahasa Indonesia dengan aktivitas praktis untuk memperkuat katekesi dan komunikasi pastoral. Menggunakan ragam bahasa dalam komunikasi, guru siswa memungkinkan adaptasi ke tingkat pemahaman siswa, seperti menggabungkan bahasa baku dengan istilah sehari-hari. Untuk menjelaskan ajaran iman, contoh konkret saat mengajar pengakuan iman, guru berkata, kita percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, seperti Bapa yang selalu melindungi keluarga kita setiap hari. Ini membuat siswa SD merasa dekat dan memahami konsep asal. Adaptasi bahasa liturgis untuk konteks pendidikan. Melibatkan inkulturasi di mana frasa liturgi disesuaikan agar relevan di kelas. Misalnya, doa liturgis Kyrie eleison diadaptasi menjadi Tuhan kasihanilah kami yang sering salah di sekolah. Dikombinasikan dengan lagu adat lokal seperti di Manggarai untuk ekaristi anak-anak sehingga siswa mengalami liturgi secara hidup. Di daerah seperti Papua, bahasa daerah mediator digunakan awalnya, lalu transisi ke bahasa Indonesia untuk penguasaan materi doa pokok. Dan yang terakhir, kesimpulan. Bahasa Indonesia berperan sentral sebagai jembatan katekese dan komunikasi pastoral, menghubungkan tradisi gereja dengan kehidupan siswa Katolik Indonesia. Dengan adaptasi ragam dan liturgis, calon guru dapat membentuk iman dan hidup dari inklusif. Inilah materi yang dapat kami paparkan. Terima kasih telah menonton. Selamat malam untuk kita semua.